Hai, apa kabar anda semua? Ya, tahu tahukah anda ya tentang khasiat belimbing buluh ni? Kata orang belimbing buluh ni melawan sel darah. Kita cubalah petua ya, rendam dalam air panas ya, seketika kemudian kita minum. Banyak sekali khasiatnya. Sebut saja belimbing buluh ni, pasti kita terbayangkan kelazatan buah yang sering dijadikan bahan masakan tradisional di kampung sangat enaklah dimakan sebagai ulam dan diletakkan ke dalam masakan kata orang lemak cili api misalnya ya. Ternyata banyak lagi khasiat belimbing buluh ni yang kita perlu tahu, dan dia banyak juga khasiat yang perlulah kita ambil tahu ya. Ya, itu dia. Ya, menurut pengkajian salah satunya adalah belimbing buluh dikatakan dapat melawan sel barah jika dijadikan sebagai air minuman ya. Macam mana kita nak buat? Kita cari tahulah ya, yang apa yang aku katakan tadi, kita rendam ya dalam cawan ataupun gelas berisi air panas, biarkan dalam setengah jam, kemudian kita minum kalau dapat sebelum tidur malam lah ya. Dia juga membuangkan segala lemak-lemak dalam tubuh kita. Dia mampu juga untuk menurun darah tinggi ya. Itu dia. Anda boleh potongkan sebiji buluh ni, belimbing buluh ni, bagikan 3 ya. Minum setiap hari sekurang-kurangnya sekali bagi sesiapa saja ya, ia akan berguna lah ya. Jadi belimbing buluh ni akan mengeluarkan bahan anti barah dalam tubuh kita. Ini adalah perkembangan dalam dunia perubatan semula jadi ya. Ya, itu yang berguna dan merawat barah ya. Jadi belimbing buluh ni kita taruhkan air panas, mempengaruhi sistem kata orang, dan cuma sudah terbukti dapat membantu menyembuhkan berbagai jenis penyakit barah. Ini sudah dibuat pengkajian yang mendalam tentang belimbing buluh ni yang banyak khasiatnya untuk kita ya. Ya, itu dia. Ya, kita menggunakan belimbing buluh ni buah yang istimewa ni. Kita dalam merawat barah, ia hanya akan membunuh sel-sel tumor yang ganas ya. Ia tidak akan mempengaruhi sel yang sihat ya. Jadi ni kata orang antioksidan lah. Dalam belimbing buluh ni dapat kata orang mengimbangkan tekanan darah tinggi ya. Kalau kita ada darah tinggi memang bagus sekali. Sebagaimana yang aku katakan tadi, kita rendamkan dalam air panas seketika, kita potong 3 ya, kita minum sebelum tidur malam. Jadi untuk peredaran darah kita berjalan dengan baik lah ya. Jadi mengurangkan pembekuan. Kadang-kadang darah tu ada beku ya. Beku dia pun menyebabkan banyak masalah pada diri kita ya. Jadi dia boleh mencairkan pembekuan darah yang dapat kita mencegah terjadi sesuatu yang tidak diingini berlaku pada diri kita lah ya. Jadi sememangnya belimbing buluh ni menjadi penyedap makanan ya, masakan tradisional. Memang mereka suka ya, dia suka campurkan dalam kuah lemak dan apa saja. Memang enaklah. Selain pada itu sebagai penawar penyakit. Jadi bolehlah kita pergi cari belimbing buluh ya. Kita carilah di mana-mana. Orang yang duduk di kampung, di desa senang mendapat belimbing buluh ni. Kadang-kadang di pasar pun juga ada menjualnya juga. Kita boleh dapat juga di pasar ya. Ya, itu dia. Ya, jadi hari ini ya aku ingin nak berkongsi masakan lah ya. Aku ingin manfaatkan buah yang istimewa ni, buah belimbing buluh ni ya, untuk masakanku yang aku buat gulai lemak belimbing buluh. Aku jadikan gulai lemak belimbing buluh. Jadi bahan-bahannya sudah aku siapkan ya. Ya, itu dia. Ya. Bahan-bahan yang untuk masak lemak belimbing buluh ni adalah telur rebus ya. Telur tu direbus dulu ya, sebanyak 3 biji, terserah pada anda lah ya. Ya, kita masukkan santan dulu. Masukkan santan dulu 1 mangkuk, santan pekat ya. Kita gunakan santan pekat ya. Ya, itu dia. Ya, ini adalah 2 jenis ya, 2 macam sambal belacan ya. Yang satu sambal belacan cili merah, yang satu cabai rawit ya. Dia ada 2 sambal digabungkan. Waduh, pedasnya bukan minta ampun, tapi enak lah ya. Serbuk kunyit ya. Sudah dimasukkan, diaduk-adukkan rata-rata ya. Ya, sambal belacan, 2 jenis sambal belacan, satu cili merah, yang lagi satu pakai cabai rawit ya. Ya, ini dia bawang besar dipotong kasar.
bawang besar dipotong kasar. Ya, itu dia. Ya, dia aduk-adukkan. Ya, kemudian kita masukkan belimbing buluh yang kita cerita tadi tentang khasiatnya. Jadi kita aku manfaatkan sebagai gulai lemak lah, gulai lemak belimbing buluh lah ya. Ya, itu dia. Tempe ya dipotong kecil 4 segi, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, takut dia hancur di dalam ya. Ya, itu dia. Ya, sudah ada dalam tempe, belimbing dan juga bawang besar ya, dan sambal ya, itu dia. Tunggu sebentar ya. Sedikit garam. Ikut rasa anda. Kalau anda suka sedikit masin, tambahlah ya. Jadi aku kurang garam sedikit ya. Kita masukkan telur yang kita sudah rebus tadi, 3 biji kita masuk. Kalau anda nak taruh lebih telur boleh, kalau anda punya keluarga yang besar ya. Ya, ini untuk diriku sendiri saja aku makan ya. 1 biji ini telur sudah cukup, lumayan untuk mengenyangkan aku ya. Ya, ada telur rebus dan tempe sudah cukup, dan buah belimbing buluh sudah cukup, lumayan mengenyangkan aku. Kenyang sekali ya, enak sekali ya. Rasanya pedas. Ya, rasanya pedas berdesut sekali. Aduh, pada orang yang suka dengan kepedasan dengan cili cabai rawit memang sesuai lah ya. Pasal ada gabungan 2 sambal belacan. 1 sambal belacan cili merah, yang lagi 1 cabai rawit. Ya, digabungkan. Memang berdesut pedasnya ya. Jadi aku ulang lagi sekali, tadi bahan utama ialah belimbing buluh ya. Ya, belimbing buluh, tempe ya, telur rebus, santan pekat dan sambal belacan. Sambal belacan ikut suka anda. Kalau anda suka sambal belacan yang cabai rawit, ya silakan ya. Yang tidak tahan pedas tu gunakanlah cili merah biasa pun boleh ya. Ya, tu terserah pada masing-masing. Ada orang dia tumbuk dengan cili kering pun boleh. Cili kering tu digoreng dulu, itu pun juga boleh ya. Ya, di sini kita panggil sambal belacan ya. Ya, kalau di tempat lain tidak tahulah saya ya. Ya, jadi kalau di sini kalau belacan dicampur cili tu kita panggilkan dia sambal belacan lah ya. Ya, itu dah. Jadi gulai pun sudah mula nak mendidih lah ya. Mula dah nak matang lah, kejap lagi dia sudah mendidih lah ya. Jadi semua sudah ada di dalam ya, sudah ada di dalam telur, belimbing dan tempe ya, sedikit garam dan recahnya sambal belacan yang aku cakap tadi 2 jenis ya. Ya, itu dia. Kalau anda senang, kalau anda suka dengan cara begini, silalah cuba ya, untuk makanan, untuk kata orang sahur ataupun untuk berbuka puasa ya. Ya, sesekali kita memanfaatkan belimbing buluh dalam gulai masakan kita ni memanglah bagus ya. Dia banyak sekali khasiatnya untuk tubuh badan kita ya. Ya, itu dia. Jadi selamat mencubalah kepada anda semua ya. Terima kasih atas waktu anda meluangkan waktu menonton video ini sehingga selesai. Harap-harap anda gunakanlah belimbing buluh ni ya. Untuk anda yang ada penyakit darah tinggi, memanglah sesuai untuk minum airnya ya. Kalau tidak tahan masam, direndam sebagaimana aku katakan tadi, rendam dalam cawan air panas, gelas ataupun cawan, lepas itu minum. Bagus. Lepas itu tidur ya. Terima kasih atas waktu anda ya. Selamat berbuka dan selamat bersahur. Kita jumpa di lain kali. Bye. Assalamualaikum. Love you.